Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wa ba'du. Hadratal afadil, para jamaah salat subuh dan juga para mu'takifin mu'takifat qiyamul lail 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan juga khususnya Bapak Kapolres Jombang, Bapak Ardi Kurniawan bin Usman Ramis yang telah ikut sholat berjamaah di Masjid Baitul Mukmin yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah orang-orang yang muttaqi. Dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Doa yang kita panjatkan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi ini merupakan pagi terakhir bulan Ramadan. Para ulama salafus shalihin itu ketika berada di akhir Ramadan, mereka menangis. Mereka menangis karena apa? Akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia. Mereka menangis akan berpisah dengan bulan yang penuh kehormatan dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula kali panjenengan sedaya ini menyadari perpisahan itu memang menyakitkan. Nah, perpisahan ini ketika dikatakan tidak menyakitkan ketika kita diberikan kesempatan bisa bertemu kembali. Tapi kalau perpisahan tidak pernah bertemu kembali, ini sangat menyakitkan sekali. Kita telah diberikan Allah kesempatan selama 1 bulan penuh untuk beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Ramadan bulan pilihan paling mulia dibandingkan bulan yang lain. Hadirnya saja itu penuh dengan kemerdekaan dari neraka Allah. Siapa yang bangga, iman, bahagia hadirnya Ramadan, maka terbebas dari api neraka. Bahkan siapa yang menyiapkan diri beribadah di bulan Ramadan, bajunya dipakai yang terbaik, sedekahnya ditambah, dan juga lisannya tidak pernah lepas berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid kepada Allah. Mereka menantikan Ramadan, maka dijamin wafatnya, ditakdirkan Allah husnul khotimah. Awalnya 10 hari pertama ini adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Tengah-tengahnya kasih sayang dari Allah, rahmat Allah. 10 hari terakhir itqum minan nar, kemerdekaan atau terbebas dari api neraka. Ada kawan-kawan yang bertanya, kalau Bapak boleh, loh, apakah di bulan Ramadan Allah tidak memberikan ampunan? Apakah di luar Ramadan Allah tidak memberikan rahmat atau kasih sayang? Apakah di luar Ramadan Allah tidak memerdekakan atau membebaskan dari api neraka kepada orang yang beribadah? Jawabannya, kapanpun selama orang mau meminta ampunan kepada Allah, maka akan diampuni. Siapapun yang meminta rahmat kasih sayang Allah akan dirahmati. Siapapun yang meminta kemerdekaan dari api neraka akan dibebaskan dari neraka. Cuma bedanya, ketaatan, kepatuhan di bulan Ramadan pasti diterima dan dilipat gandakan ibadah. Tapi di bulan yang lain tidak sama dengan Ramadan, tetap diampuni, tapi ampunan Allah lebih luas, lebih lebar, lebih banyak dibandingkan bulan selain Ramadan. Ibarat tadi ada toserba yang memberikan diskon murah-murahan, beli 1 dapat 10. Sedangkan di waktu bulan-bulan yang lainnya, seseorang membayar 1 potong baju dikasih 1. Logika orang sehat, orang cerdas, Pak, ketika melihat iming-iming bonus
10 kali lipat membayar cuma 1, pasti orang-orang akan gembruduk hadir untuk menyerang, membeli, bahkan menghabiskan apa yang ia miliki sesuka ia akan ia miliki. Logika orang cerdas, orang sehat akan. Tetapi jikalau ada bonus yang melimpah uang, ternyata orang itu diam saja, tengok-tengok dan tidak memperhatikan, tidak merespon, tidak menanggapi, dia abai. Apa yang terjadi ketika diskon itu habis, barang pakaian itu habis diborong oleh orang lain, dia ternyata hanya melihat dan tidak menggunakan haknya mengambil bonus itu, maka pasti ketika barang itu habis dia akan menyesal. Lapoyo aku menggaku tiba barang itu mumpung murah. Jadi ini Pak logikanya. Ketika di akhir bulan Ramadan kok masih ada orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, poso, nawi, taraweh tidak sama sekali, tadarus tidak pernah membaca, mendengar pun tidak, dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak dilakukan, maka ketika ditinggalkan Ramadan pasti dia akan menyesal. Makanya para bapak, para ibu rahimahullah, dalam menyambut Idul Fitri ada berbagai macam perasaan. Perasaan yang pertama, orang itu merasa bahagia. Siapakah mereka orang yang bahagia? Mereka adalah orang-orang yang maksimal dalam melakukan ibadah Ramadan. Posonya jantung, tarawihnya maksimal, doanya disampaikan kepada Allah secara totalitas. Tadarusnya hatam atau semampu dia berusaha, yang lainnya juga dilakukan. Maka orang ini sama seperti orang yang sedang studi, dikatakan lulus dan diwisuda oleh Allah SWT. Makanya alangkah bahagianya orang semacam ini. Ketika terdengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, inilah termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah SWT. Ada orang itu yang biasa-biasa saja, ketemu takbiran biasa-biasa saja, hari raya Idul Fitri biasa-biasa saja. Siapakah dia? Dia adalah orang yang mohon maaf mulai awal Ramadan sampai akhir tidak pernah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Poso, prei, terawih, prei, tadarus tidak sama sekali. Sehingga ketika ketemu hari raya Idul Fitri, dia tidak merasa ada keistimewaan. Dia biasa-biasa saja. Besok pagi sarapan itu biasa saja. Soalnya selama bulan Ramadan bendino sarapan besok. Selama bulan Ramadan ngopi rokokan terus, ngelak dia minum, duit makmu oleh warung. Sehingga ketika ketemu Idul Fitri, ya sudah kayak gini sedangkan panjenengan, saya yakin orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang menemukan kebahagiaan di saat Idul Fitri, kita merasa bangga dan puas telah melakukan ibadah selama 30 hari secara maksimal. Ibarat kita mendapatkan ribuan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi orang yang menangis, Masya Allah. Orang-orang yang menangis, siapakah dia? Menangisnya bukan karena dia itu menyesali dosanya, tidak. Tetapi mungkin di Idul Fitri dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya, tidak mampu bertemu dengan orang tuanya. Apakah orang tuanya sudah meninggal dunia, ataukah orang tuanya itu berada di tempat yang jauh sulit untuk dikunjungi karena ekonomi maupun karena sarana dan prasarana yang lain tidak mendukung. Mungkin tidak bisa bertemu dengan keluarga yang dia sayangi. Mungkin mohon maaf, seorang ibu atau seorang ayah yang sudah terpisah dengan pasangan hidupnya karena takdir Allah atau karena alasan yang lainnya, maka dia sangat menangis. Bapak-bapak, ya Allah, kabeh padha ngumpul keluargane, aku kok gak iso ngumpul ya, pasti ini merasa nangis. Atau mereka orang-orang yang miskin namun dan tidak bisa membeli baju yang bagus,
tidak bisa membeli makanan atau kue yang enak-enak, sehingga ia memandang mejanya itu masih kosong. Seorang nangis. Seorang anak bertanya kepada ibu dan bapaknya, "Pak, di manakah kue yang enak-enak, Pak?" Tetangga sana sini, kawan-kawan, di rumahnya, di mejanya ada kue yang enak-enak. Di manakah kue saya di meja itu? Enggak ada. Dia menanyakan lagi, "Pak, di manakah baju baru itu, Pak?" Kawan-kawan semua ini sudah membeli, dibelikan, ada yang 2 sendal, 3 sendal. Di mana baju Bu, Pak? Dan melihat situasi semacam ini, itu dia menangis. Orang tuanya menangis, dan kita pun pasti akan menangis pada situasi ini. Makanya Islam itu adalah agama ritual dan agama sosial. Agama ritual itu apa? Satu ajaran agama yang mengajak seseorang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal. Dia disuruh baik melalui sholat, melalui takbiran, melalui ibadah-ibadah yang lain. Ibadah itu untuk memperbaiki diri, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ibadah sosial, yakni memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Ramadan diawali dengan puasa, ini ritual baru. Ditutup dengan zakat. Zakat ini sosial, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir dan miskin. Lantas siapakah orang fakir ini? Orang fakir di dalam keterangan kitab At-Targhib karya Dr. Mustafa Al-Bihum ini diterangkan, orang fakir adalah al-fuqara hum alladziina la yaqdiruna 'ala syai'in yaqau mawqi'an min hajatihim. Mereka orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dicontohkan, kaman yahtaju ila asyratin wa yaqdiru 'ala isnaini aw la yaqdiru 'ala syai'in. Seseorang itu mungkin memiliki kebutuhan 10 kebutuhannya, tetapi ia mampu memenuhi cukup 2 saja. Berarti yang 8 tidak terpenuhi. Ini fakir. Atau tidak mampu sama sekali, ini fakir. Satu contoh misalnya, hitungan ekonomi keluarga 1 bulan ia membutuhkan 2 juta dalam keluarga itu, sementara ia cuma memiliki uang 200.000 atau 500.000. Maka ini kategori orang-orang fakir. Atau dalam bahasa yang lainnya dalam kitab Mabahithul Fiqhiyah, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, serabutan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dan juga keluarganya. Ini adalah fakir. Kemudian siapakah orang miskin itu? Hum alladziina la yaqdiruna 'ala ma yakfihim. Mereka orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Kaman yahtaju asyratan fayatihi samaniyatun. Mereka orang yang memiliki kebutuhan sebanyak 10 tapi hanya mampu di cover sebanyak 8. Ibarat orang miskin ini kebutuhannya dalam 1 bulan 2 juta, ia mampu mengcover cuma 1.500.000 atau 1.700.000. Maka ini termasuk orang-orang miskin. Kenapa? Belum mampu memenuhi kebutuhannya secara maksimal atau lebih, tidak mampu. Dalam teori Mabahithul Fiqhiyah ini juga diterangkan, orang miskin itu orang yang memiliki profesi yang tetap jelas, tetapi hasil profesinya tidak mampu untuk mengcover memenuhi kebutuhan hidup diri dan juga keluarganya. Ini miskin. Apakah masih ada semacam ini? Masih banyak sekali. Jangan kalau melihat orang berprofesi, jangan dilihat seragamnya, jangan dilihat sepatunya atau tasnya, tetapi yang menentukan adalah penghasilannya masing-masing. Jangan dikira orang yang pakai baju yang bagus, sepatu yang licin, tasnya yang bagus, kemudian rambutnya tersisir rapi, mereka orang-orang yang mampu. Terkadang itu hanya penampilan karena tuntutan sebuah perusahaan atau institusi lembaga pendidikan atau yang lain, sementara penghasilannya tidak mampu untuk mengcover. Nah, orang semacam ini termasuk orang-orang yang miskin. Menurut
pendapat Ki Haji Arifin Khon dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Al-Maghfurlah. Beliau memberikan konsep untuk memberikan standarisasi seberapakah orang dikategorikan orang miskin itu. Beliau memberikan konsep di mana seseorang yang memiliki gaji atau penghasilan dalam satu bulan itu di bawah UMR, upah minimum regional di satu daerah, maka itu termasuk orang-orang yang miskin, yakni orang yang layak mendapatkan zakat atau menerima zakat. Masing-masing daerah ini berbeda UMR-nya. Surabaya berbeda, Jakarta berbeda, Jombang nggak tahu berapa, mungkin 2.700.000 atau 2.800.000. Berarti merujuk pada pendapat Arifin Khon, siapapun orang yang dalam satu bulan memiliki penghasilan kurang dari 2.700.000 berarti termasuk miskin dan berhak mendapatkan zakat fitrah ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Islam itu memperhatikan kehidupan ritual dan sosial. Makanya kita lihat beberapa acara yang lain. Satu contoh sholat. Sholat itu diawali dengan takbir itu ritual, diakhiri dengan salam. Salam itu adalah sosial. Salam itu unsur mendoakan keselamatan, kita menoleh ke kanan dan kemudian dilanjutkan ke kiri, berarti mendoakan orang yang ada di sekeliling kita masing-masing. Ini merupakan sosial. Lantas siapakah orang-orang yang wajib kita keluarkan zakatnya? Zakat fitrah di sini wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamu nafaqatul muslimin. Orang-orang mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan juga orang yang berada di bawah tanggungan nafkahnya. Kayak jenengan punya istri, punya anak, mereka itu adalah orang yang kita tanggung nafkahnya. Dan juga orang tua, atau juga garis ke atas maupun ke bawah, mereka menjadi tanggung jawab kita dalam memberikan nafkah. Makanya tidak sah ketika zakat diberikan seorang anak kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua memberikan zakat kepada anaknya. Ini tidak sah. Kenapa? Karena orang tua menjadi tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab orang tua jikalau mereka dalam keadaan fakir atau miskin. Disinilah Islam itu memberikan batasan-batasan. Islam memberikan prosedur, memberikan konsep agar hidup ini sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan untuk menutup jumpa kajian subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rawuh panjenengan mulai tadi malam sampai pagi ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, qiyamul lail dan juga tasbih ketika panjenengan dilipat gandakan oleh Allah, jadi ibadah yang memberikan pertolongan kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatan. Ya Allah, terimalah ibadah salat kami. Wasiyamana, terimalah puasa kami ya Allah. Wa ta'abudana, segala ibadah yang kami lakukan kepada ya Allah, terimalah semua. Wa tadarrusana, bacakan terus Al-Quran kami ya Allah. Wa tamim taksirana ya Allah, seandainya ibadah kami, bacaan Al-Quran kami masih jauh dari kesempurnaan, puasa kami masih terdapat cacat ya Allah, sholat kami masih terdapat tidak sempurna ya Allah, kami mohon kepadamu sempurnakanlah ibadah-ibadah kami ya Allah. Jika ada kekurangan, tutupilah kekurangan tersebut atas anugerah ya Allah. Waqtim lana wa lahum bil iman. Ketika Engkau panggil kami ya Allah sesuai ajaran, panggillah kami dalam membawa iman. Bi husnil khatimah wa adkhilna jannata ma'abrar. Masukkanlah kami semua ya Allah ke dalam surga-Mu bersama dengan orang-orang yang akan melakukan kebaikan. Hasil nafasilah ya Allah, seluruh yang hadir ini memiliki hajat cita-cita harapan kepada-Mu ya Allah, cita-cita kami, harapan kami dan anak-anak keluarga kami. Berikanlah keberhasilan dan sukses kami kepada juga mereka. Wa yassir lana umurana wa umurahum. Jikalau terdapat kesulitan ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami dan mereka. Washfi mardana wa mardhum. Jikalau kita dan juga keluarga kami ya Allah
masih terjebak orang-orang yang tertimpa penyakit, tertimpa musibah, berikanlah kesembuhan kepada kami dan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.